Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga, kita sudah memasuki pada job untuk melanjutkan pekerjaan, yaitu membuat rumah tinggal dengan 2 lantai. Secara prinsip untuk membuat rumah tinggal 2 lantai itu sama dengan membuat rumah tinggal lantai satu, hanya saja 2 tingkatan. Jadi di sini seperti yang kita gambar kemarin untuk di pertemuan yang semester 1 itu kan kita membuatnya denah hanya satu lantai dan ini denahnya hanya satu. Tapi untuk rumah tinggal lantai 2 itu nanti ada 2 denah. Denah lantai 1 dan ini denah lantai 2. Jadi job kita yang akan kerjakan itu nanti pada pertemuan kali ini kita akan membuat denahnya terlebih dahulu. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara rumah tinggal lantai satu dengan rumah tinggal lantai 2. Pada rumah tinggal lantai satu kemarin yang kita gambar, kita hanya di setiap sudut tembok itu ada namanya kolom. Nah, ketika di lantai satu kita hanya menggunakan kolom praktis yang kecil seperti ini. Dan ini ukurannya itu 15 kali 15 cm. Kalau dikonversi dalam bentuk mili, itu berarti 150 kali 150 mm. Nah, kemarin pada lantai satu, kita itu hanya membutuhkan atau memerlukan kolom praktis. Tetapi pada rumah tinggal lantai 2, itu nanti ada kolom besar. Kolom besar ini itu posisinya sama seperti di lantai satu kemarin, bahwa berada di sudut-sudut. Tetapi ini posisinya tidak sama dengan kolom praktis, karena kolom struktur ini adalah kolom yang diperhitungkan. Jadi untuk membuat atau menentukan kolom struktur, ini itu ada perhitungannya. Tetapi kita tidak sampai pada perhitungan, tetapi kita sudah mempunyai gambar contoh yang akan kita gambar, yang sudah kita tentukan untuk kolom strukturnya serta ukurannya. Nah, pada gambar kali ini, kita akan menggunakan 2 kolom. Yang pertama, kolom praktis ukuran 15 kali 15 dan kolom struktur. Nah, kemudian untuk dindingnya kita buat secara keseluruhan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kita semua gambar secara keseluruhan, nanti kita akan menempatkan posisi kusen. Ada kusen jendela, kusen pintu, kusen boven, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada pertemuan ketiga ini, nanti kita akan membuat secara keseluruhan seperti ini. Kita akan menggambar perletakan kolom praktis dan perletakan kolom struktur. Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Nanti kita akan mengerjakannya secara bertahap pada pertemuan selanjutnya. Tetapi pada pertemuan kali ini, kita cukup membuat penempatan kolom dan tembok. Jadi agar kita bisa mengetahui letaknya dan ukuran ruangnya itu seperti apa dan berapa, maka kita akan gambar seperti ini. Nah, di sini sudah saya kasih contoh. Ini ada denah A untuk lantai 1 dan denah B untuk lantai 2. Nah, ini nanti anak-anak jadi tinggal menyalin atau tinggal mengerjakan ulang seperti ini. Kemudian nanti setelah kalian gambar, nanti kalian ekspor ke PDF. Nah, cara mengekspor PDF itu kan sudah saya jelaskan pada pertemuan ke-15 di semester 1. Jadi nanti kalian untuk merubah dari gambar CAD ini menjadi PDF, nanti kalian tinggal buka pada materi ke-15. Itu sudah saya jelaskan semuanya. Jadi kalian tinggal menyalin. Nah, kemudian di sini pada perlengkapan rumah untuk membuat dina ini ada beberapa item yang perlu kita gambar. Yang pertama ada dimensi. Dimensi ini penting karena ini nanti untuk melihat berapa ukuran dari masing-masing ruang dan jarak.
Jadi ini nanti tetap digambar untuk memberi ukuran atau dimensi. Kemudian ada notasi ruang. Notasi ruang ini selalu dipakai. Dan kemudian yang di bawah ini ada yang namanya elevasi. Ini elevasi ketinggian permukaan lantai. Nah, lantai itu kita hitung 0,00 itunya dari dalam rumah, dari permukaan lantai. Kemudian karena WC itu turun dari lantai tengah, maka ini minus 10. Dan garasi juga sama minus 10. Kemudian teras minus 5 cm. Dan ini untuk bagian luar minus 20 cm. Kemudian setelah itu ada yang namanya garis titik-titik. Nah, ini fungsinya untuk memberi notasi pada grid struktur. Nah, apa itu grid struktur? Grid struktur ini fungsinya adalah untuk membaca kolom. Jadi, semisal saya akan memperbaiki kolom yang ini. Nah, untuk kolom ini itu namanya kolom A1. Kemudian untuk kolom struktur yang ini, itu kolom ini namanya C2. Nah, fungsi dari grid struktur adalah itu, untuk membaca kolom. Jadi ini nanti penting, jadi nanti jangan lupa untuk digambar juga. Ini yang namanya grid struktur. Kemudian dan ini garis titik-titik hanya untuk membantu membaca, untuk membantu melihat perletakan pada kolomnya. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Jadi nanti kalian nanti kerjakan, salinlah dari gambar PDF menjadi gambar AutoCAD. Kalian gambar di program AutoCAD. Nah, setelah kalian gambar, silakan nanti kalian ekspor dalam bentuk PDF. Ekspor dalam bentuk PDF di layout. Caranya seperti pada pertemuan yang kemarin, dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ketika sudah masuk di layout, hasilnya seperti ini. Dan setelah itu nanti kita akan publish. Kemudian coba kita preview. Nah, nanti ketika kita publish, hasilnya itu seperti ini. Setelah itu klik kanan, plot. Kita akan simpan perletakan. Oke, sini 1. Dan yang ini kita plot juga sama. Oke. Nah, sudah. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ketika kalian PDF, itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalian jangan lupa sebelum kalian mengekspor, ini selalu kalian lengkapi. Nama gambar, kemudian skala, kemudian diperiksa oleh siapa, dan digambar siapa. Nah, ini nanti silahkan kalian isi sendiri ketika kalian mau mengekspor atau mau mempublish gambar ini. Nah, jadi tugas kalian itu coba kalian latihan untuk membuat ini. Ini fungsinya adalah untuk melanjutkan pada gambar selanjutnya. Oke, jadi silakan kalian gambar dua gambar ini. Ada lantai 1 dan yang ini lantai 2. Silakan kalian gambar. Setelah itu nanti dikirim melalui Google Classroom. Baik, cukup itu yang perlu saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau kalian tidak mengerti, silakan nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp, bisa melalui saya atau Pak Ratman bisa. Jadi nanti selalu ada komunikasi biar nanti kalian tidak terlalu jauh untuk materi ini, tidak terlalu ketinggalan. Gitu cukup.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.